Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai pewarisan sifat. Jika kita perhatikan, terdapat banyak perbedaan ciri-ciri yang ada pada tubuh kita dengan keluarga maupun manusia yang lain. Misalnya, ada yang punya warna kulit kuning langsat, ada yang sawo matang, ada yang hidungnya pesek, ada yang mancung, ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus. Kira-kira apa sih yang pengaruhi hal tersebut? Yuk kita simak. Genetika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana sifat atau ciri orang tua atau induk diwariskan kepada keturunannya. Kita tahu bapak genetika modern adalah Mendel. Gregor Mendel adalah ilmuwan yang dianggap sebagai peletak prinsip-prinsip dasar hereditas atau pewarisan sifat yang dikenal sebagai hukum Mendel. Hukum Mendel ada dua, ada hukum Mendel 1 dan 2. Hukum Mendel akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Molekul yang mendasari pewarisan sifat pada makhluk hidup adalah asam nukleat. Asam nukleat terdiri dari DNA dan RNA. DNA singkatan dari deoksiribosnucleic acid, sedangkan RNA adalah ribonucleic acid. Di dalam sel terdapat inti sel. Pada inti sel terdapat kromosom. Pada kromosom terdapat gen yang diuraikan akan terdapat DNA. RNA terletak di dalam inti sel. Kromosom adalah suatu struktur makromolekul yang berisi DNA di mana informasi genetik dalam sel disimpan. Sedangkan gen adalah bagian kromosom atau salah satu kesatuan kimia atau DNA dalam kromosom, yaitu dalam lokus yang mengendalikan ciri genetis suatu makhluk hidup. Jadi di dalam kromosom terdapat gen dan di dalam gen terdapat DNA. Sekarang kita perhatikan pada gambar ujung atas. Ada haploid kromosom dan juga diploid kromosom. Apa yang membedakan? Itu jumlahnya dan juga bentuknya kan. Di sisi kiri, haploid dia hanya memiliki satu, sedangkan diploid terdapat dua atau kromosom ini berpasangan. Jadi, kromosom yang berpasangan dengan pasangannya itu disebut dengan keadaan diploid atau 2N. Namun kromosom yang tidak berpasangan disebut dengan haploid atau N. Nah, di dalam sel tubuh kromosom ini berpasangan atau diploid, sedangkan pada sel kelamin kromosom tidak berpasangan. Keadaan ini disebut dengan haploid. DNA atau deoksiribosnucleic acid merupakan polimer yang terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada gugus fosfat, yang kedua gula deoksiribosa, yang ketiga ada basa nitrogen. Nah, basa nitrogen itu kalau di gambar ini yang berwarna hijau, ungu, merah, dan juga biru. Untuk yang berwarna hijau disebut adenin atau biasanya dilambangkan dengan huruf A. Adenin berpasangan dengan timin. Timin itu memiliki simbol T, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin. Jadi, pada gambar bisa kita lihat yang warna biru ini berpasangan dengan warna merah. Di G berpasangan dengan C. Dalam pewarisan sifat dikenal istilah dominan dan resesif. Dominan adalah sifat yang muncul pada keturunan dari salah satu induk dengan mengalahkan sifat pasangannya. Sedangkan resesif adalah sifat yang tidak muncul atau tersembunyi pada keturunannya karena dikalahkan atau ditutupi oleh sifat pasangannya. Gen yang bersifat dominan dinyatakan dengan huruf kapital. Misalnya, gen yang menentukan sifat batang tinggi ditulis dengan huruf T besar. Sedangkan gen yang bersifat resesif dinyatakan dengan huruf kecil. Misalnya, gen yang menentukan sifat batang pendek ditulis dengan huruf T kecil. Genotip adalah susunan atau komposisi gen yang menentukan sifat suatu individu.
Genotip ini disimbolkan atau ditulis dengan huruf yang berpasangan. Misalnya T besar T besar, T besar T kecil atau T kecil T kecil. Nah, sepasang gen yang terletak pada posisi yang sama pada pasangan kromosom disebut alel. Jadi pada gambar ini, gen A besar terletak pada sekitar 2/3 kromosom. Dan juga berpasangan dengan kromosom homolognya. Gen A kecil terletak pada posisi yang sama seperti posisi gen A besar. Maka, gen A besar dan juga A kecil merupakan alel. Genotip yang memiliki pasangan kedua alel atau gen-gen yang sama disebut homozigot. Homozigot dominan bila individu bergenotip T besar T besar, M besar M besar, L besar L besar. Jadi homozigot dominan ini ditandai dengan penggunaan huruf kapital yang sama. Sedangkan homozigot resesif bila individu bergenotip T kecil T kecil, M kecil M kecil, atau L kecil F kecil sehingga menggunakan huruf kecil. Sedangkan genotip yang memiliki pasangan alel yang berbeda atau gen yang tidak sama disebut heterozigot. Ditandai dengan simbol huruf kapital dan huruf kecil. Misalnya T besar T kecil, M besar M kecil, L besar L kecil. Fenotip. Fenotip merupakan sifat-sifat yang tampak atau merupakan bentuk luar yang dapat diamati. Jadi, bentuk yang dapat kita amati menggunakan indera disebut dengan fenotip. Fenotip tidak diberi simbol, sehingga tidak ditulis dengan satu huruf saja, tetapi ditulis sebagai penampakan. Misalnya batang tinggi, warna bunga merah, rasa buah manis, warna bulu coklat, warna mata biru. Misalnya, tanaman berbatang tinggi, fenotipnya ditulis batang tinggi, dan genotipnya ditulis dengan T besar T besar atau T besar T kecil bila T besar dominan terhadap T kecil. Dalam persilangan digunakan simbol-simbol yaitu sebagai berikut. P sebagai parental atau induk, orang tua. F berarti filial yang berarti keturunan. F1 merupakan keturunan pertama, dan F2 merupakan keturunan kedua, dan seterusnya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.